masih mulai banget, santai aja. Gue digini kerasa langsung gitu ya. Buat itu sebenarnya bikin podcast yang bingung mulainya, Cok. Iya. Kalau ada intro basi gitu. Iya, misalkan kita kan udah nentuin tema, misalnya podcast. Misal temanya apaan? Mulainya kan bingung aja. Ya gitu kita konten planning itu enggak salah-salah enggak. Kayak ada temanya apa? Soalnya kita padahal pas diobrolin beda juga keluar dari tema sebenarnya. Maksudnya kita terkendala di face juga. Jadi kan kita kayak harus misalnya mulai edit baterai satu. Jadi kayak kalau mereka harus ngobrol lagi. Masalah malah ini yang KW goblok. Paham ngentot. Enggak, podcast yang di YouTube tuh. Kurang-kurangin bahasa kasar. Iya. Kayak terus gue kasih tinut-tinut. Ih, lu udah ngecek belum sih? Apaan? Di IG PBM. Belum. Kenapa? Mamanya Icam. Kenapa Mama Icam? Follow. Thank you Mama Icam, thank you. Mamanya buat mamanya Icam nih. Terima kasih orang baik. Makasih banyak ya. Oh, kita Mama Icam. Lu tau dari mana? Ada foto Icam. Oh iya. Iya, di foto profilnya. Jadi kalau lu klik foto profil itu ada foto Mama Icam. Lah Icamnya kagak follow ya? Kok Mama Icam bisa tahu? Icam follow. Kok Icam Mama Icam bisa tahu? Ya enggak tahu, Bel. Kayaknya algoritma jadi setahu gue tuh Icam follow masuk ya kemana? Nyokapnya kayaknya masuk. Ada kayak Sages gitu aja kayaknya. Hah? Iya, Sages. Anjing Mama Icam terkenal juga kita ya. Jatuh sih kita udah Sampai ke Mesir. udah artis sih. Anjing kuliah di Kan Mesir. gue jadi tahu nama emaknya. Siapa namanya? Oh wow, Jangan nonton lagi. Tapi buat Icam terima kasih banyak udah support. Udah support, doain yang terbaik lah buat kita. Tapi kemarin yang pada kuliah di Mesir pada wisuda ya? Oh iya. Siapa? Kemarin kalau nggak salah tuh. Oh si Bojem. Iya Bojem, terus ya anak-anak Mesir gua. Si Bojem doang. Gua kurang kenal ya anak-anak SMA baru. Ada kuliah di Mesir. Tahu gua. Kemarin kan Apip pada nge-SG-in. Kagak lihat. Itu bukannya harusnya belajar dulu bahasa ya setahun ya? Harusnya. Ya kan sekarang. Ya tapi kan nggak tahu mereka gimana sistem kuliahnya di Mesir. Cepet ya? Ya mungkin bisa jadi lebih cepat. Akselerasi Mesir. Apa tuh bahasa Mesir akselerasi apa? Ninja 2R. Panigale. enggak sama aja nggak sih? Emang sistem kuliah di semua dunia sama? Semua negara. Sama. Ya, Tahu maksudnya gue yang kurang lebih kan sama, tapi kan kurikulum. yang beda tuh di US. Yes. Nah US tuh dia tuh kenapa kan lu sering banget ngeliat dia banyak yang ngambil double degree dan lain-lain kan? Iya. Sebenarnya bukan karena kurikulumnya dikerucut, bukan, tapi dia emang kalau dihitung strata, dia tuh stratanya D3 D4 tuh. Dari. Enggak D3. Heeh. Kalau diukur ke kita ya. Cuman memang kurikulumnya lebih mantap dan lebih bisa untuk dipraktekin. Makanya dikata desain lu nyarinya gampang. Kalau di kita kan kayak misalnya kita nih S1 sarjana masih pakai yang kuno. Kuno ini dalam artian hitungan tata cara bahasanya yang lu sarjana oh yaudah lu belajar basic doang. Kalau di sana enggak. Jadi lu beres lu dapat bachelor langsung udah ready to work. Udah rata gitu. Nah. Ya lagi di sini susah anjing sarjana juga. Lu kesal gimana? Kalau lu sih emang ini businessman. Iya. tapi ngambil slot magang. Bikin podcast. Businessman kan bagian dari ini. Bisnisnya tapi ambil slot magang. Kita pengalaman industri, Bro. Kasihan banget kan itu yang nggak terima. Kacau. Ini mas, hujan mas? Enggak tahu. Harusnya. Misalnya ini sebenarnya hujan, guys. Cuaca harap maklum. Tapi lu kangen dunia kuliah lu kan? Wah, banget. Kangen banget. Kangen banget tuh. Kuliah, maksud kan gua kangen Kuliahnya, gua kangen temennya, kangen Jogjanya. Suasana ya. Kalau gue jujur kangen diskusinya, karena kan ya kuliahnya. Maksudnya bareng-bareng ke kelas, terus ngobrol di kelas. forum diskusi. Karena ada saudara gue si Iqbal tuh dia di UT kan. Ya UT kan rata-rata kan banyak ambil kelas pekerja. Jadi gue tanya, tapi lu di kampus begini begitu nggak kayak kutip bener-bener kayak anak universitas negeri yang datang terus emang bermacam-macam dari berbagai macam daerah. Atau saudara gua enggak. Jadi lu ya datang belajar tatap muka cabut gitu. Oh, UT tuh mau offline. UT tuh mau offline.
Online. Ada offline ada online. Oh, ada kan. Biasanya itu udah kelas karyawan dan kakaknya. Itu serunya juga itu ya, karena beda-beda orang, itu beda-beda daerah. Itu seru juga. Banyakan ini mah kuliah ya itu ke kelasnya, terus pulang kuliah, Kalau kuliahnya kelar kelas main, keseruan dulu, kelas nongkrong. Sekarang udah in the own pet dan masing-masing. Itu yang yang gue sayang banget. Kenapa gue baru sadar ya? Sebenarnya kuliah itu harusnya lu apatis parah kok. Karena Harusnya lu nggak bisa tuh, lu harusnya kayak misalnya lu anak kuliahan, lu ngebayangin kita harus solid kayak anak SMA SMP itu harusnya enggak aja. Kuliah itu udah lu kuliah, coba misalnya lu kuliah, progres lu bener-bener lu tekunin, lu cari tahu minat lu di mana di kampus ya. Cari tahu minat lu di mana, lu tekunin di situ. Kayak misalnya contoh, lu di Ilkom, lu cari ormawa yang arahnya bisa ngasah skill komunikasi lu. Lu tekunin di sana, lu cari lingkungan di sana, itu pasti setelah lu lulus pasti lu jadi bang. pasti Entah karena koneksi atau apa. Cuman rata-rata kita karena emang basicnya tongkrongan di kuliah tuh masih bayangin nongkrong, harus solid. sportif. Menurut gua malah ngeliatnya tuh kuliah harus kayak gitu. Iya, cuman gue ngerti maksud lu. Cuma kalau misalnya lu tahu potensi lu di mana, terus Iya. ada Kan bisa sebenarnya lingkungan kita yang dibentuk buat Iya. tumbuh ke situ. itu mindset tongkrongan parah. Maksudnya jadi geraknya nggak sendiri, bareng-bareng. Sama-sama menuju hal yang baik, tapi nggak sendiri. Gue tuh sekarang mikir, maksudnya itu tuh ngebedain yang namanya keuntungan dari kuliah sama bootcamp ibaratnya. Lu nggak punya Maksudnya? temen buat, Kalau bootcamp kan sertif biasanya tuh. kan biasanya kalau di gue misalnya ada bootcamp, misalnya lu mau jadi data analis gitu, bisa aja gitu tanpa harus kuliah kan, jadi analis gitu. Tapi yang bedain ya itu kan lu tumbuh itu maksudnya. Oh iya, gue ngerti. Ya memang ada plus minusnya soal itu. Cuma maksud gue tuh gini, poin gue. Misalnya lu di kampus nih dari nggak semester awal ya, mid semester di kuliah semester 3, 4 lah, 4, 5. Itu udah keluar potensi nih misalnya. Lu udah keluar potensi diri lu, terus udah kenal minat lu. Ada ormawa yang ini, lu kejar di sana. Setelah lulus pasti lu jadi. Jadi lu nyari lingkungan di sana. Dan memang harus begitu sih, harusnya kuliah tuh. Bukan yang bener-bener kita bawa mindset tongkrongan kita zaman SMA, zaman SMP, Iya. dibawa ke kuliah. Itu rasanya kayak, dan Sayang. itu gue sayangnya, gue pikirnya anjing salah banget. Kuliah tuh harus apatis aja. Apatis dalam konteks positif ya. Ya. Bukan berarti lu nutup diri dari nongkrong gitu. Karena ya pada akhirnya kan coba sekarang lu lulus kuliah. Ya udah, 3 bulan nggak ngapa-ngapain. udah aja. Tapi thanks to Kemenaker lagi-lagi. Yang itu Prabowo lebih. Thanks to Prabowo, Last props. Pak Prop. Iya gila, zaman Pak Jokowi itu nggak ada. Ada tapi nggak MSIB. selalu masih. Iya. Ada Tapi ya MSIB, udah gitu kan. tapi nggak terlalu masif. Pendapatannya ya wakafnya 2 juta ya apa? dulu. Sekarang kan lu gila-gilaan deh. Tapi sekarang Kemenaker tuh banyak kasus loh. Apa? Ya satu yang kemarin gue lihat di TikTok, ada dia di batch 2 ya, khususnya di batch 2 ini. Dia di tahap proses rekrutmennya harus bayar 2,5 juta. Pasti itu. Oh gitu. Nggak jauh-jauh kalau lu sih. Iya, itu ya maksudnya ya kan ya jadi iming-imingnya jadi buat uang buat HRD-nya lah kayak gitu. Biar pelicin. Ya pelicin sama segala macam. Kan nggak boleh. Sama kan? kayak tes nggak itu. boleh. Tes. Jangan. Jangan. Tes. Jangan, itu kan kemarin udah. Ya itu. Ya terus kedua kemarin, jadi temen gue si Ronald kan ikut kayak ada mungkin dia kan ikut batch 1. Jadi mungkin dari Kemenaker tuh ada kayak kelas pelatihan gitulah, pelatihan. Mungkin soft skill dari Kemenaker ada kelas Zoom gitu. Terus di Zoom itu ada yang ngechat gini. Ini emang Kemenaker tuh nggak ada ketentuan jam kerjanya apa gimana ya? Soalnya saya kerja dari jam 5 subuh sampai jam 10 malam. Gila banget, Cok. Gila banget, Cok. Gila banget. Parah banget, Cok. Ini jahat banget. Masa sih jam 5 pagi sampai jam 10 malam? Judulnya aja magang, Pak. Iya kan? Iya. Pasti memang banyak penyalahgunaan, gue setuju gue.
Terus Itu kalau itu pasti keniscayaan. Iya sih. tapi harusnya magang tuh setidaknya tidak terpressure kan. Kalau terpressure tuh harusnya udah full time. Kalau gue lihat maksudnya orang-orang yang udah lama magang, udah lama kerja, tuh kalau sebagai anak magang tuh harusnya fun, senang-senang. Kalau lu sampai merasa terpressure, lu udah kayak jatuhnya udah seperti full time. Tapi sebenarnya Tapi kan gajinya worth juga. Gajinya WMK Award. Malah di atas Tapi kan, di atas pekerja-pekerja yang kerja keras Iya, lebih tapi kan keras dari di lu. di mindsetnya Itu sih yang tukang antar ciki. tukang antar ciki itu kasihan yang kayak segini-segini. sama gila Teng. Masa enggak UMR deh? Dia nih konteks dia nih kutip temen gue ya. Heeh. Ada temen gue pernah nganter juga, pernah nganter ciki juga. Dia tuh Temen nonton Teng. enggak, bukan no offense gue. Cuman gue ketawa karena ada kejadian lucu ntar gue cerita deh. Jadi dia bilang gaji tuh goceng. Per bulan Per apa bulan. hitungan insentif? Goceng per bulan. Gapok berarti. Gapok. 1.000 itu ditahan. Dari- Untuk jaminan. Karena Oh, kan jadi lu 4.000 lu kan? nganter ciki sekali nganter tuh harga cikinya aja bisa 3.000. Serius? Satu motor Barang mahal. berarti ya? itu misalnya bawa Beat aset ciki 3.000. Iya, bisa lu Soalnya nih. Lu bawa motor pakai motor Vario pink lu itu nih Iya. jual Udah jual 2,9. 2,9. Jual ada Malan masih. cikinya tuh jatuhnya. Malan ciki. Malan cikinya. Beda 100.000. Iya. Terus Jadi dia kan misalnya satu karton tuh harganya 100.000. Nah dia ngangkat 30 karton, 35 karton. Nah temen gue yang tadi gue ketawa tuh karena ada satu kasus temen gue yang dia maksa lah bahasanya ngejar target. ngejar target. Dia maksa ngangkat 50 ciki. Oh berarti maksudnya rata-rata tuh 30-an 35. lah. Itu jadi di belakang tuh 30 35 Iya, tuh. itu udah paling minimal lah Paling mentok rata-rata. lah. Jadi angkat maksa angkat 50 karena dia target bahasanya. Biar balik cepet. Jadi kayak mungkin apa ceritanya gue lupa deh. Biar balik cepet atau biar besoknya tuh free gitu. Oke. Jadi angkat maksa 50 tuh. Angkat. Terus jam 11 siang dia nelpon kan. Iya. Aduh tolongin gua. Kenapa sih ini ciki gua berceceran? Itu tuh baru berceceran, Bro. Terus gua Lu datang. datang karena kan gua lagi ini. Duh, cabut sekolah jelek banget deh. lagi ada tugas. Jam kos. Pas lagi SMA tuh ada Lagi tugas. ada tugas, jadi gua dinas. keluar lah. Iya. Jadi gua datang nih, nyamperin dia kan. Tadi itu bener-bener berceceran di jalan Ciki cuy. Karena bukan, jadi motornya juga gak kuat, talinya gak kuat. Karena Mungkin ciki Jaguar kebetulan banyak jalan Banyak. kali itu ya. Iya. Berat jadinya. ini ceceran jadinya, gak muat. Nah terus cerita dia ada lemes banget tuh cerita. Gue sebenarnya dari tanjakan Sumarekon tuh udah diomelin bapak. Kata dia gitu. Gara-gara, jadi lu bayangin di tanjakan Sumarekon tuh motor udah hampir ngomong. Masa kalah bebannya sama Overweight, Kiki anjing. overweight ya, udah kayak gini. Kebetulan motornya Revo. Dia lagi gini nih. Gila banget Ciki anjing. Nah itu gaji 5 juta, sejuta ditahan setiap akhir tahun baru bisa ditarik. Dari per bulan ini 12 juta. Ya jadi di akhir tahun 12 juta baru kontrak baru gitu. Jadi gaji 4 juta, kan itu keras gila dibanding lu yang Iya, kerja keras. di gedung. Bukan kerja lagi hitungannya magang. Tapi ya mau gimana ya, namanya hidup di negara berkembang kan gitu ya. Iya. Namanya pasarnya masih belum matang lah ya. Jelas. Cuman kan gue bilang tadi itu kan soal kolusi kayak gitu tuh pasti keniscayaan ya ada. Kayak nyogok HRD bahasa itu. Apalagi Asia. Dan itu pasti bias. Susah ke trackingnya lah, karena udah terlalu pintar. Yang gue bingung nih nanti outputnya bro. Lu bakal ke kontrak berapa bulan? 6. 6 bulan. Setelah 6 bulan? Masa mungkin di beberapa perusahaan tuh banyak, setahu gue ya, di banyakan BUMN tuh emang dia rekrutmennya tuh rekrutmen internal. Jadi dari jalur intern apapun. Jadi makanya kenapa mungkin kita jarang nemuin rekrutmen BUMN itu karena mereka emang rekrutmen itu rekrutmen internal. Jadi dari anak-anak intern dia kan masih masuk tuh ke apa namanya, locker, job locker apa sih sebutannya? Kalau yang daftar-daftar tuh job locker lah, kita job locker. Nah dari situ ntar ditarik, misalnya lagi butuh di IT misal, jadi nggak buka rekrutmen, dilihat dari intern-internnya bagus, ntar dikontak gitu.
tahu gua. Tapi kenapa banyak ngebuka intern, jadi sebenarnya buat itu juga, buat jadi karyawan tetap itu kesempatannya gede dan dari intern. Iya, memang harapannya sih kesana. Iya. Cuman kalau gue mikirnya sih, jadi jatuhnya ini mau kan lu mau buka magang tuh bukan berarti jadi kita pemerintah buka kesempatan magang tuh seluas mungkin kan. Iya. Ratusan juta lah maksudnya, atau puluhan juta. Nanti ketika buka lowongan kerja kan nggak mungkin segitu aja. Iya. Bisa ke sana atau BUMN buka baru. Mungkin itu baru banyak. Ya, Solusi banyak. kayak waktu itu kita ngomongin Iya. soal bisa jadi BUMN ntar bikin apa perusahaan baru apa kira-kira. Apa ya? Kira-kira kalau BUMN bikin baru, Pak? Gue sih ini gue maunya Tapi gitu misalnya kan tadi apa peluang kerja mungkin nggak belum siap gitu loh, nampung anak-anak magang ini sebanyak itu ya. Tapi kan seenggaknya berarti ntar yang masuk ke situ udah terkualifikasi gitu, maksudnya pengalamannya tuh udah jelas gitu. Iya. Jadi kan produktivitasnya makin Iya. tinggi. Cara kerjanya, hasil kerjanya, Iya. dari targetnya dia bisa mencapai apa enggak gitu. Makanya kenapa sebenarnya bagusnya kita banyak intern tuh kayak gitu. Gak berarti tiba-tiba nyari full time tapi ternyata jelek. Kan kalau intern kan ya intern, jadi belum terlalu gimana lah, kompetensi belum kita terlalu naik ya. kompetensinya kan masih bisa banyak mentoring. Berarti kan intern kan banyak mentoring, banyak diajarin. Kerjaan project nyata aja. Iya. ntar ujung-ujungnya itu tuh kalau itu Apa? yang gue jam 5 subuh. Itu gila banget anjing. Gila. Itu gila soal 5. So jam 5 subuh masih tiduran anjing kita biasanya. Iya. Atau tuh ya, real apa enggak? Iya sih ya. Nggak tahu juga ya, nama orang cerita kan ya, karena ini Iya. perbola. Tapi si Bibir cerita sama gue dia dapat Penakar. magang di asuransinya BRI. Nah, Apa sih namanya? Dari live kayaknya deh. Brins. very life ya, dah. Brins BRI Insurance. Oh, kenapa? Tapi bentuknya agent, Maksudnya? agen gitu. Oh, dia jadi agennya gitu. Gue nanya kan. Berarti rata pesertanya dari Jakarta pi. Katanya enggak anjing dari luar Jawa, luar pulau. Maksudnya itu? Ada yang dari Kalimantan. Oh, gitu. Berarti Kemenaker banyak juga dari luar Jakarta ya? Harusnya. Itu kan dia satu Indonesia, Ting. Misalnya dari mana aja mau magang di Jakarta misal gitu. Bisa. Bisa. Enggak ada. Makanya penerimaannya online ya. Iya. Soalnya kan makan itu. Tapi ada interview offline-nya ada. Harus datang. Kayak Syari emang kemarin BPJS interview offline. Offline. Ada beberapa tempat yang mungkin bisa ini kali keringanan, misalnya di luar kota, Iya, ngomong ke HRD-nya, Bisa karena ngomong. kan jadi nggak harus ke Jakarta, mungkin bisa di onlinein interviewnya. Nah itu karena gajinya layak kan, maksudnya Iya. uang sakunya layak. Jadi orang nggak ada batasan gitu yang misalnya kurang mampu tuh bisa bener-bener ngambil gitu, Iya. ngambil kesempatan itu kan. Kalau uang sakunya mepet kan mikir juga tuh. Kurang mampu tuh kurang mampu sih. Ya maksudnya pendapatannya rendah gitu, Iya. keluarganya kan. Soalnya juga Kan di kalau ngikut magang maksudnya misalnya ya kan uang mungkin saku berapa kecil nih. mungkin di Agak berat. kabupatennya upah minimumnya kecil, terus jadi mau kayak kemarin kan gue ditawarin sebenarnya di Kemenaker Jogja. Tapi kan karena slot yang base 2 ini cuma 2 Dua orang. kita maksimal milih 2 tempat. Kan ya gue riset juga kan UMK Jogja ternyata kan kenanya Oh berarti ikut di kabupaten Iya. dapatnya di 2,4 ya maksud gue kan dengan slot yang maksimal 2 kayaknya gue mau maksimalin di Jakarta Iya, deh. iya. Iya. Lagi juga rumah kita kan juga di sini. Iya, rumahnya di sini. Jadi kalau di Jogja walaupun ibaratnya kayak ordal lah, ada ordalnya bisa dibantu gitu. Kayaknya Itu gue yang viral tuh. Itu yang orang umur 21 tapi tingginya segitu-gitu aja. Hah? Yang tapi lo mau itu kalau segitu-gitu aja ntar dong. apanya segitu aja, Cok. Itu Karirnya segitu aja. karir dan lain-lain. Iya. Maksud gue tuh we never know what God's plan is. Ngerti gak? Coba gimana bahasanya? We never know what God's plan is. We never know what God's plan is. Benar. Kita nggak pernah tahu. Kita harus tahu jalan Tuhan. Masukin lu ke depannya ada apa.
buat dia sih sebenarnya bukan di depan, yang ke atasnya ada apa Ke atasnya. buat dia tuh. Oh dia. Tapi gue masih bingung tuh sama bro, kalau misalnya lu itu kan job fair itu kan pasti crowded. Iya. Oke. Gimana cara mereka ketemu bro? Kalau misalnya ada orang yang segitu-gitu aja. Coba lu bayangin. Orang segitu. Tapi kan emang kan judulnya job fair disabilitas, Teng. Oh iya. Iya, emang Iya, khusus khusus. disabilitas. Oh berarti bukan satu kebanggaan berarti. Iya, Enggak. Gue pikir itu job fair ya udah yang Enggak, tapi Ngeblend aja. mirisnya kan emang di industri kan emang ada tipe. Discriminate. Iya, jujur itu salah satu diskriminasi lah. Bukan diskriminasi juga sih, emang itu kan mungkin tipe dari perusahaan kan. Ya mungkin bahasanya kan cari Tipe lah iyalah. bukan tipe kok. Maksudnya Kriteria. kriteria dari perusahaan mungkin kan bahasa halusnya kan good looking. Gitu. Ya, soalnya waktu itu gue pernah baca di LinkedIn, jadi dia ada CV segala macam, jadi dia ada punya kekurangan gitu lah. Apa sih kalau yang tumor kalau yang di sini kayak tuh gede Oh, terus iya. turun. Nah itu dia kayak nanya gitu lah, gimana kalau di Indonesia ini sebenarnya bisa nggak gue dengan kondisi kayak gini nyari kerja. Ya di komennya mah dengan baiknya kan bisa bang, semangat aja. Tapi ada satu HRD, mungkin ada beberapa HRD yang bilang sorry ya mas, bukannya ofensif segala macam, tapi emang dari kita dari tim HRD pasti emang ngikutin SOP dan kriteria perusahaan yang kayaknya tidak akan bisa untuk terima orang dengan kekurangan seperti itulah ya kan? Mungkin kalau dari POV perusahaan mungkin bagian dari profesionalitas. Iya mungkin. Tapi Ya, kan ya mungkin kesannya jahat buat iya kita, bisa, tapi itu yang terjadi di lapangan itu yang Ini terjadi. nyokap lu kan HRD tuh. Harusnya tanggapan tuh. Ya nggak tahu gua. Coba lu nanya dah, Mak, kalau misalnya ada orang disabilitas itu kalau daftar kerja gimana sih, Mak? Apakah akan dipertimbangkan atau emang gak bakal gitu? Coba tanya aja lu. Kamu siapa yang mau daftar gitu nggak tahu. Zidane. Wasit. Jadi udah terima jadi. Zidane udah terima graphic designer Transjakarta. Karena kalau di dunia kerja kan jatuhnya profesionalitas yang menurut gua untuk hal-hal bentuknya moral itu harusnya nggak ada bro. Dalam kata profesionalitas tuh harusnya hal-hal morality itu harusnya hilang. Iya. Jatuhnya udah tentang take and give. What can you give? Gitu-gitu doang. Ya, tapi jadi nggak tahu ya. no offense lah bahasanya. Yeah, no offense. Mungkin dapat chance untuk chance-nya gede untuk dapat job. Kalau skillnya memang mumpuni, tapi kemungkinan di behind desk. Ngerti gak? Iya. Di behind desk yang enggak di front desk enggak karena bentuk profesionalitas. Jadi sebenarnya untuk di industri ekonomi ya udah nggak ada masalah sih menurut gua. Ya, makanya itu adanya job fair disabilitas itu ya kan mungkin orang-orang disabilitas mungkin ada yang insecure atau apalah, nah itu dibantunya lewat situ. Dan karena profesionalitas itu jadi bentuknya bukan bias ya BMO ya. Lebih ke arah kalau misalnya ada orang apa ya, maaf sorry, misalnya orang disabilitas ada orang normal daftar di apply di satu kerjaan yang sama, chance buat dapet itu lebih gede kayak yang normal ya. Iya. Yeah. Walaupun skillnya mungkin lebih jago yang disabilitas, tapi kan pasti kan dari first impression dan looks-nya kan pasti dinilai. Kecuali konteksnya di bidang seni dan budaya. Iya itu mungkin pasti- kalau misalnya bidang yang nggak begitu harus ketemu orang, bisa mungkin dia kalau emang dia lebih jago gitu kan bisa aja. atas gitu. dasar profesionalitas. Iya. Iya benar. Gitu. Makanya kayak bukannya lo kan graphic designer itu kan keterimanya kan, mungkin kan graphic designer bisa nggak perlu bisa ketemu orang kan, tinggal bikin gambarnya kelar kirim gitu kan. Tapi kejam sih jujur semua. Ya itu miris, tapi mau gimana kita bisa apa? Lagi. Iya. This word is cruel. Cruel word. Cruel world. Cruel Summer ting. Cruel sama. Taylor Swift. Itu Swifties. Gimana? Lagunya Nggak tahu gue. Cruel Summer. Lagu Dengber enak sih. Lagu kita Swift. The Fate of Evolia atau apa itu? Nyanyiin lah. Nggak tahu. Gue lupa jujur. Gue kalau gue inget tapi enak. Kalau gue inget gue nyanyiin di sini. Gak usah lu gitu-gituin juga gue nyanyi. Tapi Taylor Swift lagunya terlalu Enak, sedih, enak. terlalu sedih. Nggak juga sih. Tapi yang dikritik tuh ini bro.
Anjing lu udah umur mau kepala 4 tapi masih lagu-lagu ABG yang dirilis. Oh, lagu-lagu Taylor Swift. Iya kan tentang kan setahu gua kan Taylor Swift lagunya tentang cinta-cinta dia semua kan. Dari mantan-mantannya. Ya anak muda banget. Emang umur 40-an? 37, 39. Belum nikah ya? Engage. Oh, sama pemain rugby ya? Kalau Yes. tiba-tiba dia datang ke rumah lu, Siapa? Bintang. Nikah Enggak dulu. dong, enggak gitu lah. Gimana? Bintang. Bintang. You marry me. Gitu. How are you? Enggak, dia tergantung kalau menurut gua tergantung datangnya jam berapa. Iya, kalau pagi. Datangnya jam 9. Pagi. Pagi. Ah. Lagi nge-gym gua biasanya gitu. Lagi nge-gym gua kalau jam segitu. Lagi gym. Lagi gym. Lagi nge-gym gua jam 9-an. Nge-gym tuh. Nge-gym. Gym gua. Baru ini. Berarti walaupun dia datang Taylor Swift datang ke rumah jam 9 pagi enggak bakal Tetap jawab. gym ya. Paling ya kan dia mencari jadwal, paling ketemu sama itu Bu Pos Sama tetangga. atau nggak Mama Pipa, tanyain paling. Dari siapa ya? Dari siapa ya? Masa gitu. Gak enak banget. Taylor Swift bingung. paling nitip dia. Nitip salam. Nitip Martabak misalnya. Enggak nitip salam. Hmm. Where is Bintang? Gitu-gitu. Oh dia nge-gym, paling jawab gitu sama Mama Pipa. Tetap prioritas gym ya kalau misalnya Taylor Swift datang. Gue udah bukan tipe yang cewek gue kejar-kejar enggak aja. Udah itu udah menurut gue udah Apa? Lu sekarang tipe cowok yang bukan ngejar cewek. Cewek yang ngejar-ngejar Kenapa gitu? ceritanya. apa ya? Apa nggak usah kejar-kejarin Enggak, jalan aja lah, mungkin jalan aja. bahasa itu bukan ngejar enggak, karena cewek pun boleh untuk ngejar cowok, tapi mungkin Nggak, bahasanya tapi- karena di mungkin laki-laki tuh emang tercipta untuk memilih dan cewek tuh untuk dipilih. Jadi kenapa mungkin banyak cowok tuh ngejar karena mereka tuh bisa lebih mau untuk memilih, dan cewek tuh tapi gue jujur gue ya, kalau misalnya gue asal ada cewek yang ngejar gue itu, ilfil misal aja nih, ilfil misalnya ada yang ngejar gue sampai nggak usah obsesi lah maksudnya. nggak usah apa saja ngejar tuh, maksudnya kayak ngechatin lu No. tiap hari. Gue tahu dia suka gue duluan. Ilfil pasti. Gue bukan ini film mungkin masuknya. Enggak, bukan ilfil, jadi kayak jadi nggak suka. Males. Iya, karena lu nggak dapet feel Nggak ya, dapet challenge. nggak dapet challenge ya gitu. Gue enggak lagi. Gue biasa aja. Iya nggak, masa lu kalau misalnya cewek suka sama lu nih, lu tahu kalau dia suka sama lu jadi terpikat apa enggak? Kan ada beberapa cowok tuh kayak, Lu tuh emang aneh bro. Kita kenal belasan tahun tuh emang lu yang paling aneh emang. jadi soalnya ada banyak kasusnya tuh, misalnya cowok nih dikejar sama cewek, misalnya cewek tahu si cowok tahu cewek suka sama dia, jadi malah males Iya, karena ada yang nggak gitu. nggak challenge gitu. Born to fear the challenge gue. Apa? Born to fear the challenge. Born to bear the challenge. Oke, boleh. I'll take the odds. Rokok gue Sampurna ini refill. Samsung ya. Super premium. Merokok sebabkan kanker paru. Bohong gak sih itu? Itu dia nelan puntung-puntung aja. Masih yang buntung-buntungnya di sidang lu. Iya lagi. Zaman SMP. Ya maksud gue dari banyak, ya memang banyak case juga orang ngerokok terus akhirnya gini akhirnya sakit akhirnya itu. Cuman enggak ini juga. Tapi harusnya sekarang nih kita yang ngerokok dari SMP. Kalau kita di ronsen hitam sih berparu harusnya. Nggak mungkin Enggak juga, Bel, Nggak sebenarnya, mungkin. Malu pernah? Nggak mungkin, Mong. Nggak mungkin, Mong. Lah ada aja kasus kayak misalnya dia kayak temen-temen kita nih, misalnya lagi dia ngerokok. Jadi dia mau tes apa, pas dicek ya ternyata bersih gitu baru. Itu kan bisa diakal. Gue tuh masuk kuliah tuh dulu kan cek kesehatan ya. Ngerokok nggak? Ngerokok dok, banyak. Ya nggak terlalu baik sih. Ya udah nggak usah dicek ya, saya tulis aja. Gitu. Ini cuy. Ya maksudnya itu kan sekedar cek ya. Maksudnya kalau kita emang mau cek beneran harusnya hitam gitu. Tapi kan nggak berpengaruh kemana-mana sebenarnya, nggak ada halangan kemana. Rokoknya EC kan itu rada Nah, ke itu rada. ungu-unguan tuh. Ungu. Masih tetap hitam juga, Bel? Mungkin. Itu maksudnya. Tapi Tapi kalau misalnya dicek lu dia tadi, kenapa? kalau misalnya lu dikejar-kejar, misalnya lu tahu cewek suka duluan, Hah? lu gini cuek-cuek aja tuh. Iya.
sini gitu. Simpel aja itu Pak. Nggak mau susah. Lu tuh emang ini bro, emang jauh dari kata lelaki kok. Lu tuh gak suka kecepatan. Ninja 2R ini kecepatan. Gila lah. Tanggale. Ninja. Itu pun gitu ya. Santai aja, Bang. Simple. Tapi lu Kecuali dia nih misalnya gue suka sama lu sama itu kan baru gimana ya, kita udah mikir juga gua. lu udah nikah sama cewek lu deh. Malam pertama lu ngeliat dia gigit gua. Lu baru beres mandi. Oh dia di sofa gini. Iya. Di sofa. Ayo lu masuk kamar kan, set dia lagi gini. Masih gitu sih. Jadi gini masa ada sih gitu. gitu. Gila banget. Ya, itu malam pertama. Iya. Kan habit itu. Masa lu harus nyalain orang? Iya, kan nggak bisa Iya, salah. gua Ya. salahin. Tapi kan lu pasti kan kayak Enggak, respon pertama lu gimana? Mendengus gak? Terus iya kayak jelek banget. keluar Sinetron banget segitu. buka pintu. Sap. Ada kayak gitu. Hai. Gitu, Cok. Masa gitu doang, jelek amat. Kan dia pasti peka. Eh, Soalnya gue ya, sorry. kalau enggak, kalau laki gue seneng nih kayak gini. Susah. Susah kok gitu sih. Nah, dari gini aja udah aneh, Teng. Maksudnya kan nggak mungkin respon dia setelah itu juga pasti aneh dong. Ya nggak tahu kan. Ya emang lu ini mau pacaran terus tinggal bareng dulu, lu enggak kan? Iya, Berarti maksudnya nggak Apa tahu lu gitu, iya. emang tinggal bareng? Enggak kan? Pasti kan kayak kenal seminggu 2 minggu, Iya, kan iya, gitu. iya. Maksudnya kan orang yang kayak gini misalnya pacaran set udah aneh kan. Terus Enggak pacaran nikah. Ya, Nikah. nikah begini nih set udah aneh kan. Iya. Terus lu gitu terus lu berharap dia ngerasa Enggak, jadi lu bis gitu. terus lu ini sinetron. Apa judulnya? Masih di sini masih denganmu. Masih ada. Masih kayak Yofi Nuno. Gitu terus mendengus. Ya elah. Kalau jelek kan ngambek. Masa ngambek? Apaan? Bener ya lu gini motong kuku gitu. Tapi kalau cewek Yahoo sih Itu bergana sih, Teng. Itu bergana sih. Gimana sih? Lu Yahoo apaan? Lagi malam pertama. Iya. Iya. Yahoo. Jelek banget sih. Itu jelek. Gitu. Iya, maksud gue ya. Enggak lu kepikiran Yahoo aja tuh aneh. Iya. Maksud gue curiganya pengalaman. Enggak Bel. dengan Lah, anjing. Gila lo. dengan segala bahasa yang ada, Mong. Maksudnya bahasa yang Yahoo. Ya, masa Yahoo? Masa kepikiran? Gue curiganya mah Ya kan nggak pengalaman aja tahu kan kok. ceweknya. Ceweknya, maksud gue orang tuh ini kompleks manusia tuh beda-beda. Iya benar. Jadi siapa tuh lagi malam pertama bunyinya gitu. Sambil gini ya. Si malam pertama kan lu unboxing tek. Terus ini kok dia nggak bersuara nih? Ketiduran. Jadi kok kompleks nih. Kompleks bro. Masa Hal-hal ketiduran? kayak gitu. Masa ketiduran? Kita first time dari misalnya sama-sama belum pernah kan kayak gitu nih, belum pernah ada cewek, belum pernah juga. Masa habis ronda Pertama ketiduran? kali gitu ketiduran, terus ngomong-ngomong gak jelas, meracau. Kacau. Udah selama pacaran cewek lu enggak ngerokok itu sih. Tiba pas nikah bagi Samsu lu paling berak gua. Ini gimana kalau gitu? Ya maksudnya lu gak bisa ngejudge juga bro. Masih pokoknya pas pacaran kan anjing gua enggak mau ngerokok biar cowok gua suka. Terus ya anjing gua pengen berak gua bagi Samsu lah. Samsu banget. Iya maksudnya siapa tahu. Gak apa-apa. Kan Samsu, bagi Samsu lah pengen ngerokok gua. Irit jadinya. Tapi bahaya bro, itu taruh tuh bahaya jujur. Taruh yang nggak bener nggak sesuai syariat tuh bahaya ya. Terus lu yang nggak kenal kan jatuhnya. Kayak kenal seminggu. Tapi om gua works. Tapi itu sih sistem taruh tuh kayak setau gue ya, jadi kayak ibaratnya CV cewek ke cowok, CV cowok ke cewek dilihat dari apa kegiatan segala macam, umur, terus Tapi sebelum si cewek ngeliat CV cowok atau sebaliknya ditinjau dulu sama ininya mediator ya. Tapi Oh, gitu. yang pertama Iya, tuh Cok. ini Bel, apa namanya, upload di IG dulu. Enggak anjing. Itu mah yang di reels gua. Enggak. Enggak ada. Jadi ada akun IG. Kalau nggak salah ya ya om gua works sampai sekarang. Hmm. Dan ya emang bagus juga. Karena kalau misalnya prosedurnya bener
mungkin bagus gitu. Cuman kalau misalnya kayak gitu kan serem bro. Serem. Ya masa Mending kalau misalnya ngomong langsung pel. Bagi Samsu dong gue pengen berak. Mending kalau misalnya ngomongin di belakang lu. gimana maksudnya? Pas lu itu ngadep belakang. Enggak ya, jokesnya enggak betul ya? Enggak ya kalau gitu ya. Pas lu ngadep belakang sih ngomong. Enggak maksud gue di belakang lu curhat ke temennya. Aduh anjing gue harus berak. Bukan. Kayak Samsu. Lu meracau Samsu. Soalnya gue bau banget ya. Tapi ngomongin di belakang itu lebih kesel sih. Iya sih. Karena menurut gue kalau udah nikah tuh semua komunikasi tuh harusnya tersampaikan. Betul. Hal apa? Gitu. Dalam konteks nikah ya. Menurut lu dari kita bertiga siapa yang pertama nikah? Kalau kata gue dia. Kalau kata gue dia juga. Kalau kata gue dia juga. Iya, gue lagi. Soalnya pasti ntar kalau dapet cewek yang kecintaan deh. Pasti. Iya. Lu nggak mau podcast? Pasti. Lu gimana? Ini pas datengin keluarga cewek kira-kira. Ya misalnya nggak usah lamaran ya. Pertama kali lu datang main ke rumah cewek lu, ntar ada bapaknya. Bawa apa deh? Bawa apa? Bapaknya tiba-tiba di sofa depan main dumbbell gitu ya. Kayak gue gini aja, Bel. Gini. Enggak, lu bawa apa dulu? Iya, bawa apa? Ntar Ini engage mau lamaran. oh ya lamaran. Apa ya? Gue pengen yang unik gue tuh. Apa? Ya makan apa ya? yang unik. Heeh. Mixu. Mixu sih aneh. Apaan anjing? Oh, gue sih menurut gue tanya hobi bokapnya dulu sih. Oh iya bener. Hobi buka apa? Pinanya lewat LinkedIn. Ya. Jadi lebih formal. Bener. Engage. Download dikit nih. Tanya tuh, LinkedIn bapak lu apaan? Soal hobinya hoki gimana? Hoki kan? Oh, olahraga hoki. Ini. Hoki. Ya kan banyak di Shopee bola hoki mah. Iya. Kalau hobinya ya dia olahraga yang lempar lembing terus dipel-pel. Ada, enggak kalau Gimana? enggak kalau ternyata bapaknya bagian yang ngepel. enggak Masa kalau lu beli pelan? kalau bentuk sport seharusnya banyak, Cok. Kalau hobinya yang aneh-aneh, Apa? itu yang bingung. Ya kan hobi banyak nih. Ada yang hobi suka gini-gini aja pagi-pagi jam 5. Itu aneh sih.